tentang 7 jalan dan dianggap oleh para spiritualis sebagai 7 jalan baru. 7 jalan. Kenapa 7? Sebetulnya bisa 10, bisa 12. Tapi 7 aja dulu. Saya kasih tahu. Ada nggak orang yang punya prinsip begini? Sekarang saya sudah punya segalanya. Uang punya, harta punya, rumah punya, sawah punya, ladang punya. Sudah punya segalanya. Terus dia pikir, ya sudah, apa yang saya punya saya akan pertahankan supaya tetap ada di tangan saya. Ada nggak orang yang punya prinsip begitu? Pertanyaan berikutnya, bisa jadi orangnya kalian. Betul? Oke. Pernah nggak kita mempertahankan sesuatu agar tetap di tangan kita? Pernah? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya ternyata yang dipertahankan itu tidak bisa dipertahankan. Akhirnya habis juga. Punya uang 100 juta. Kan pasti tiap hari belanja toh? Betul nggak? Iya. Namanya kebutuhan tidak bisa dihentikan. Oh, hari ini harus beli beras, harus beli minyak, harus beli gula. Oh, sabun habis. Oh, listrik belum dibayar. Oh, telepon habis. Oh, pulsa habis, kuota habis. Terus pertahankan 100 juta. Habis? Itulah kebodohan. Itu jalan lama yang sudah membuat kita menderita sebetulnya. Tetapi tidak sedikit orang yang masih ingin berada di jalan lama itu. Kenapa tidak mencoba jalan baru? Ternyata bahagia itu bukan memiliki yang kita ingin, tapi bahagia itu menginginkan terhadap apa yang kita miliki. Saya punya uang 100 juta, bagaimana caranya supaya 100 juta membahagiakan saya, juga membahagiakan banyak orang? Gimana caranya? Berbagi bukan? Berbagi bukan? Berbagi bukan? Dan lihat orang yang berbagi, lihat mereka yang berbagi, wajahnya cerah, penuh kebahagiaan, karena bahagia itu pada dasarnya adalah membagikan yang dia miliki, bukan memilikinya. Apa yang terjadi? Tidak ada orang yang berbagi bangkrut, dan tidak ada orang yang berbagi berkurang hartanya. Dan sebaliknya, orang-orang yang mempertahankan yang dia punya, suatu saat dia akan mengalami kebangkrutan. Hidupnya semakin sempit. Ini saya menawarkan sebuah jalan baru. Mau nggak kita coba jalan baru ini? Mempertahankan yang dimiliki membuat kita semakin sempit dan jelas tidak bahagia. Ada yang menulis tadi pagi di WA grup kita. Ternyata penderitaan itu berasal dari keinginan agar orang lain membahagiakan kita. Sedangkan kebahagiaan berasal dari keinginan kita ingin membahagiakan orang lain. Apa yang terjadi selama ini? Kita selalu menuntut orang lain membahagiakan kita. Dan saat orang lain tidak membahagiakan kita, kita kecewa. Bukankah pencipta penderitaan adalah kita sendiri? Karena kita menuntut orang lain seperti yang kita mau. Kenapa tidak dibuka jalan baru? Saya tidak mau menuntut orang lain membahagiakan saya, tapi saya akan menuntut diri saya agar saya membahagiakan orang lain. Sudah pasti orang lain membahagiakan kita. Itu jalan yang cerdas. Dan saya tawarkan jalan cerdas ini pada banyak orang, sedikit yang mau mengikuti jalan ini. Sedikit, tidak banyak. Dan saya datang ke sini ingin mengajak para pemberani saja yang mau mencoba. Berani apa tidak? Yang penakut jangan. Ya. Yang kalau memberi pada orang lain harus membalas kebaikan saya, jangan, itu penakut. Jangan. Kalau saya mengeluarkan uang 100.000, maka Allah akan lipatkan 700 kali sesuai dengan ayat Quran. Jangan, ayat itu tidak berlaku di sini. Mereka yang masih transaksi kepada Allah, banyak kan? Banyak. Ujungnya apa? Oh, dahsyatnya sedekah. Ujungnya bangkrut semua. Begitu kita sedekah, tidak sesuai dengan kata sedekah, itu kan dari sidik. Sidik itu artinya benar. Tindakannya tidak benar. Sudah ada muatan, ada niat yang tidak benar. Bangkrut deh. Saya akan keluarkan 100.000 supaya oleh Allah dikalikan 700 kali. Jadi uang saya jadi 700 kali 100.000. Bangkrut deh. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika.
Berbuat baik itu harus seperti aku berbuat baik kepada kamu. Aku tidak pernah menghitung apa yang harus kamu berikan kepada aku. Cobalah kamu belajar untuk berbuat baik seperti aku berbuat baik kepada kamu. Itu yang disebutnya tahaluk bi ahlakillah. Makanya Allah di Quran menamakan dirinya, mensimbolkan dirinya dengan matahari. Karena matahari itu lihat. Satu, matahari itu pagi-pagi tidak pernah terlambat untuk bangun pagi. Bahkan matahari itu tidak pernah menunggu kalian bangun untuk menyinari. Kalian mau bangun atau tidak bangun, dia tetap saja bangun pagi. Pada waktunya dia tetap saja bersinar. Dan ketika dia bersinar, dia pun tidak peduli. Saya akan menyinari yang memuja saja aja, kata matahari. Yang masih tidur tidak akan aku sinari. Dia tidak disinari bukan karena matahari tidak mau menyinari dia. Dia bersembunyi di tempat tidurnya. Maka tidak kebagian matahari. Matahari tidak pernah tidak membagikan sinarnya pada semuanya. Matahari tidak pernah pelik kasih. Dan dia membagikan sinarnya, cukup membagikan saja. Tidak pernah berpikir apa yang kita bisa berikan buat matahari. Betul? Betul apa tidak? Makanya aneh sekali. Sholat tahajud supaya dapat pahala. Sholat duha supaya dapat pahala. Lagian ada lagi yang bagi-bagi pahala di mana-mana ya. Baca Quran 1 huruf dapat pahala. Udah gitu gak ngerti lagi yang dibaca. Pahala itu bukan nanti di akhirat. Kalau kalian baca Quran hari ini ngerti yang dibaca, pahalanya sekarang diberikan. Apa? Pengertian yang kalian dapat dari yang kalian baca. Itu pahala. Pahala itu ganjaran, dan ganjaran itu tidak pernah ditunda. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oh, setiap aku datang ke semesta ini diutus oleh Allah. Setiap aku diutus ke semesta, berarti aku harus menjadi kepanjangan tangan Allah. Tugasku di semesta adalah menyampaikan cinta kasih Allah kepada mereka yang butuh pertolongan. Itulah tugasku di semesta. Bacanya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Gak dilanjutkan, gak 30 juz. Tidak one day one juz. Satu saja yang dibaca. Tapi menjelma dalam diri. Aku adalah kepanjangan tangan Allah. Aku datang ke dunia untuk menolong orang-orang yang butuh pertolonganku. Cuma Bismillah yang dia baca. Karena dia sadar dengan kalimat Bismillah atas nama Allah. Kemana-mana menampaikan cinta kasih Allah. Bagus gak orang kayak gitu? Bagus gak? Coba bandingkan dengan orang yang baca one day one juz. Bismillahirrahmanirrahim aja gak ngerti. Lalu dia berhayal dapat pahala di akhirat. Boro-boro di akhirat, sekarang aja dia gak dapat apa-apa. Betul gak? Iya. Bagaimana Anda bisa menolong orang kalau Anda tidak kuat? Bagaimana Anda bisa membantu orang kalau Anda lemah? Bagaimana Anda bisa mencahayakan orang kalau Anda kegelapan? Bagaimana Anda bisa membangunkan orang kalau Anda masih tidur? Bagaimana Anda bisa mengingatkan orang yang lupa kalau Anda pun masih mabuk? Bagaimana Anda bisa mengantarkan orang lain untuk berani kalau Anda pun masih penakut? Takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian karena Anda tidak tahu jati diri Anda yang sebenarnya. Hidup macam apa yang seperti itu? Hanya menunggu waktu untuk mati, tidak ada artinya. Itulah kita pentingnya mengalami hari kelahiran yang kedua. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu bukan nanti setelah kiamat. Hari kebangkitan itu sekarang. Di sini, saat ini, sekarang. Ayo bangkit. Bangkit dari ketidaksadaran. Jadilah orang-orang yang sadar. Satu jalan udah saya buka. Coba, satu jalan ini kalau kita terapkan dalam hidup, luar biasa. Apa jalan pertama ini? Biasanya kita mempertahankan yang kita miliki. Mulai sekarang, bagikan yang kita miliki. Lihat jalan baru ini ketika dijalani. Lihat jalan baru ini ketika dijalani, apa yang terjadi. Ini jalan yang sangat dahsyat. Itu cocok dengan ayat yang tadi. Alam nasroh laka sodroka. Bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu? Nih, saya buka kesadarannya. Sekarang saya tanya, tahu kalau Allah Maha Kaya? Tahu? Tahu kalau Allah kekayaannya tanpa batas? Tahu? Allah yang Maha Kaya tahu nggak kalau Dia bersama kita? Tahu? Allah yang Maha Kaya tidak pernah meninggalkan kita? Tahu? Tahu?
Tetapi saat kita mau berbagi, ada perasaan dalam diri kita, kalau saya bagikan gimana? Nanti saya kekurangan dong. Kalau saya bagikan gimana? Gak cukup dong buat saya. Berlawanan? Berlawanan? Jadi keyakinan yang semacam itu yang ada di mulut kita mengatakan tadi, saya tahu Allah Maha Kaya, saya tahu Allah yang Maha Kaya bersama saya tahu Allah Maha Kaya meliputi saya. Tetapi giliran berbuat berbeda dengan keyakinan. Sebenarnya kalian itu tidak berkeyakinan apa-apa. Itu keyakinan yang bohong, gak ada artinya. Kenapa bilang Allah Maha Kaya, tetapi kekayaan Allah dibatasi oleh pikiran kita? Betul? Makanya betul kata Sujiwo Tejo, menghina Tuhan itu gak usah menginjak-injak kitab sucinya. Ragu saja akan hari esok, Anda sudah menghina Tuhan. Jadi buat apa kalian baca Asmaul Husna yang 99 itu setiap pengajian? Buat apa? Makanya di pengajian ini gak ada baca Asmaul Husna 99. Gak ada. Gak ada. Buat apa dibaca? Amalkan saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Praktekkan dalam hidup. Itu benar tuh Asmaul Husna. Buat apa dihafal 99? Tidak ada tes kok di akhirat hafalan Asmaul Husna. As-Sobur buat apa dihafalkan? Praktekkan jadi orang sabar. Al-Wasi buat apa dihafal? Praktekkan jadi orang yang luas. Al-Latif praktekkan jadilah orang yang lembut. Buat apa baca Al-Latif setiap saat tapi masih keras kepala, masih kasar kata-katanya pada orang lain? Buat apa? Baru satu ayat yang pertama. Yang kedua, jalan baru yang kedua. Sering mengeluh kalau orang lain membenci kita. Sering mengeluh kalau orang lain tidak sayang sama kita. Sering mengeluh kalau pasangan hidup tidak peduli pada kita. Sering? Terus aja keluhkan. Terus aja keluhkan, dagangkan semuanya. Semua yang kalian keluhkan akan datang bertubi-tubi. Kenapa? Karena kalian memaksakan cinta. Memaksa orang lain untuk mencintai kamu. Kenapa tidak dirubah jalan baru? Mulai sekarang, aku berhenti memaksakan cinta orang lain kepadaku. Tapi aku akan mulai mengungkapkan cintaku pada setiap orang. Lihat orang-orang yang ingin diberi aja hidupnya. Lihat yang tangannya di bawah, nggak pernah naik ekonominya, gitu-gitu aja. Dan lihat orang-orang yang tangannya di atas, bukan sekedar bahagia dan mulia, rezekinya tanpa batas. Lihat orang-orang yang tidak memantaskan dirinya, dia cuma memantaskan dirinya sebagai orang yang ingin diberi. Tiap tahun selalu ingin diberi. Tapi lihat orang-orang yang memantaskan dirinya sebagai orang yang memberi. Lihat, rezekinya luar biasa, kehidupannya luar biasa. Kalau hanya untuk beli beras 1 kilo aja sudah sulit, ya sudah. Karena Tuhan yang maha luas itu dibatasi oleh pikiranmu. Mau ngasih makan tetangga aja mikir, mau kedatangan tamu aja mikir, mau kedatangan sobat aja mikir, cari-cari alasan supaya dia tidak datang ke rumah kita. Kenapa? Takut nyuguhan. Ada nggak orang yang macam gitu? Ngajinya setiap malam Jumat, yasinan nggak berhenti. Pagi-pagi Quran surat Al-Kahfi. Menjelang sore bacanya Quran surat Al-Waqi'ah. Tapi tengah arti. Hidupnya kayak apa? Sempit pikirannya. Sampai duit pun ditaruh di bawah bantal. Takut dicuri, takut ditipu. Ya udah, ntar dicuri beneran, ditipu beneran. Semua yang dia kumpulkan hanya habis untuk ditinggalkan. Betul? Ini para sahabat. Saya ajak semuanya, cobalah mulai dari sekarang. Saya nanya dulu. Ada nggak orang yang benci sama kita? Ada? Banyak apa sedikit? Oh banyak. Pernah ditelusuri nggak? Kenapa orang benci kita? Pernah ditelusuri nggak? Nah, itu nggak pernah ditelusuri. Jangan-jangan sumber kebencian mereka kepada kita sebetulnya adalah kita sendiri. Karena kita nggak pernah mengungkapkan cinta, tidak peduli pada mereka, tidak perhatian pada mereka. Jangan-jangan itu yang membuat mereka benci kepada kita.
Makanya Rasulullah mengatakan rumah ahli surga itu sekarang saja dirindukan kok oleh semua orang untuk didatangi. Jadi kalian jangan sok-sokan ngahulu ahli surga. Sekarang tinggal tanya aja, kenapa ya kok sobat-sobat saya nggak mau datang ke rumah saya? Saudara-saudara saya pun nggak ada yang mau datang ke rumah saya. Pernah nanya gitu nggak? Coba, ketika saudara tidak datang ke rumah kita, sepi kan rumah kita? Betul nggak? Ini ada orang yang senang tidak didatangi oleh keluarga. Alhamdulillah sekarang. Karena saya pasang bibir kayak bemo, keluarga saya nggak pernah datang lagi ke sini. Apakah bahagia seperti itu? Saya kira dia menderita. Ini saya mau ajak mengamalkan surat An-Nasr. Ayo kita buka sekarang keterbatasan Tuhan. Oke? Mulai sekarang berhenti memaksakan cinta. Belajar mengungkapkan cinta. Coba mulai peduli. Piraku kalau kita peduli pada orang-orang menyakiti kita. Piraku kalau kita peduli pada orang-orang nyakitin kita. Nggak mungkin deh. Hadiah cinta itu cuma satu. Cinta itu sendiri. Alam itu tidak pernah salah ya. Tidak mungkin ya. Cinta dibalas dengan kebencian itu sedikit. Kasusnya sangat sedikit. Cinta selalu dibalas dengan cinta. Sekalipun dibalas dengan kebencian, sebenarnya itu cinta juga. Iya, karena lewat kebencian kita dididik untuk menjadi lebih mencintai, bukan? Karena kalau kita mencintai orang yang cinta kepada kita, cinta kita nggak naik. Tetapi kita dituntut untuk mencintai orang yang benci kepada kita, cinta kita jadi naik kelas. Sebenarnya cinta juga kebencian itu, kalau bisa mengolahnya. Makanya energi di semesta ini tidak ada negatif, tidak ada positif. Semua energi itu sebenarnya netral, tergantung kita menggunakannya. Nah ini harus belajar lagi nih, belajar lagi. Ya, makanya kalau belajar agama cuman belajar baca aja, udah habis umur tuh. Ya, ada yang mengeluh kepada saya. Ini besok ya, mau diajak datang ke rumah. Dia punya orang tua, rajin sekali ibadah. Baca Quran tidak pernah berhenti, tapi tengarti yang dibaca. Begitu menjelang tua, dia pikun. Mulai bertanya, kenapa ya kok orang tua saya rajin tahajudnya, rajin sholatnya, rajin baca Qurannya. Ya baca Quran yang Arabnya. Tapi menjelang tuanya bingung jalan pulangnya. Banyak yang kayak gitu kira-kira? Oh, banyak. Banyak. Mengharapkan pahala di akhirat nanti, di dunia aja udah nggak kelihatan pahalanya kayak apa. Itu semua ilusi pikiran. Jadi yang namanya pahala itu bahasa Arab itu dari kata ajrun. Ajrun itu adalah zat, sesuatu yang nyata. Nyata sekarang. Coba berbuat baik pada orang lain, bahagia nggak di dalam? Tuh ganjaran, taeta pahala tuh. Karasa kurang ayeuna di dunia. Ada orang yang butuh pertolongan, kita tolong. Bahagia nggak di dalam? Taeta pahala. Karasa, kapipit, ayeuna kurang. Tidak usah menunggu nanti. Ada orang minta pertolongan, kemudian kita caci maki. Ada nggak ganjaran dari dalam? Ada. Rasa menyesal, betul nggak? Ya, rasa menyesal, rasa berdosa. Pahala bukan itu? Pahala juga itu, pahala keburukan. Ya. Makanya belajar agama tuh coba mulai yang nyata deh. Jangan yang hayalan terus, ya. Masa nggak capek belajar yang menghayal? Baik, kita teruskan dulu. Jadi jalan yang pertama apa? Berhenti mempertahankan yang dimiliki. Coba mulai berbagi. Latihan dulu dikit-dikit, nggak usah tiba-tiba jadi dermawan beneran. Ya udahlah, jadi dermawan yang kecil-kecilan dulu. Dan itu harus dilatih. Harus dilatih. Perhatikan ya. Begitu kita punya niat untuk berbagi, hati-hati. Ketika lama melakukannya, sudah direcokin tuh. Yang pertama yang merecokin kita itu adalah ego kita. Yang kedua yang merecokin kita adalah keserakahan kita. Yang ketiga yang merecokin kita adalah rasa takut kekurangan. Dan yang keempat yang merecokin kita adalah takut kehilangan. Ayo, percaya atau tidak? Gini. Niat mau memberi sesuatu pada orang. Dilambatin dikit aja. Besok aja.
Nah, udah mulai menunda tuh. Nah, perhatikan. Dari sekarang sampai besok itu, yang 4 itu datang itu. Yang pertama ego. Ego itu pikiran. Kata pikiran, enak aja. Nyari aja setengah mati. Mendingan dipakai saya. Udah deh. Cukup? Gak cukup. Datang yang kedua apa? Keserakahan. Rasa memiliki ingin lebih dari yang ada. Muncul itu? Ayo praktekan. Ini saya bicara pengalaman. Berikutnya yang datang lagi apa? Takut kekurangan. Kalau saya berikan ini gimana saya ya? Mulai itu datang. Dan yang luar biasa itu adalah takut kehilangan yang kita miliki. 4 itu cukup gak untuk menghentikan niat tadi? Cukup? Akhirnya besok jadi memberi. Jadi, entuk atuh. Terjadi. Nah, saya kasih tahu. Sudah ada niat baik, mau berbagi, mulai direcokin yang 4 tadi. Saya kasih tahu ilmunya. Tarik napas dalam-dalam. Tahan. Buang perlahan. Tarik lagi napas dalam-dalam. Tahan, buang perlahan. Tarik lagi napas dalam-dalam. Sambil meminta, aku hadirkan energi ilahi tanpa batas ke dalam diriku. Respon kita akan berubah. Perhatikan saya, respon kita akan berubah. Timbul satu kesadaran. Entah apa kesadaran itu. Yang jelas kesadaran itu respon yang berubah dari yang 4 tadi. Kita mulai memiliki kekuatan untuk memberi lagi. Dan buru-buru lakukan. Jangan ditunda lagi. Itu. Ya. Udah niat mau ngasih 400. Diutil 50. Kagok atuh. Diutil lagi 50. Tungtung nama 50. Itu karena yang 4 mulai ngerecokin itu. Sok kalau nggak percaya sama saya, benar gak yang 4 itu datang? 1 apa? Ego. Ego itu diri palsu. Si pikiran mulai terjebak benar salah. Pikiran mulai sibuk dengan baik buruk. Udah mulai. Yang kedua yang akan datang adalah keserakahan. Ingin memiliki lebih. Dan yang ketiga adalah takut kekurangan. Ayo. Buktikan. Dan yang keempat lebih dalam lagi adalah takut kehilangan. Sudah terjadi? Terjadi. Gimana caranya? Cara melatihnya? Sederhana. Supaya mendapatkan kelapangan tadi itu gak cukup sebetulnya. Gak cukup ayat tadi cuman alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah memberikan kelapangan padamu? Ayat itu tidak akan cukup. Tidak akan cukup menyadarkan kalian kalau saya gak buka rahasianya. Coba kalau saya bacakan tadi, bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu? Apa yang didapat dari kajian kita hari ini? Apa? Gak dapat. Paling juga nanti sholat, tadi dibaca alam nasroh. Nanti kalau sholat saya mau baca alam nasroh aja. Dibaca lagi, alam nasroh laka sadrak. Gak ada energinya. Tapi begitu kita sadar bahwa sesungguhnya setiap kita memberi, sesungguhnya itu adalah pemberiannya. Sadar bahwa sesungguhnya setiap memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Sadar bahwa setiap pemberian membahagiakan yang diberi dan membahagiakan kita. Sadar bahwa sesungguhnya setiap memberi itu tanda bahwa kita yakin Allah Maha Kaya tanpa harus bertransaksi dengan beliau. Coba, lapang gak? Lapang gak? Habis sholat tuh lapang. Gimana? Ada yang nanya sama saya, kalau saya baca alam nasrohnya 1 ayat saja, cukup 1 ayat. Jika perlu ulang 100 kali. Boleh nggak? Boleh. Karena di dalam sholat kan yang dianjurkan, yang penting baca surat. Setelah Al-Fatihah, itu juga sunnah. Gimana kalau saya baca setelah Al-Fatihah alam nasroh, cuman ayat pertama? Boleh. Alam nasroh laka sadrak. Alam nasroh laka sadrak. Alam nasroh laka sadrak. Cerita. Nangis ketika sholat. Kalimat pertama mungkin belum menghunjam. Kalimat kedua tambah menghunjam. Kalimat ketiga tambah menghunjam.
Bukankah kami telah melapangkan untukmu kesadaranmu? Kok kamu gak sadar-sadar sih? Bukankah aku yang ada dalam dirimu adalah sumber kesadaranmu? Tapi kenapa kamu gak sadar? Bukankah aku yang ada pada dirimu adalah kesadaran murni yang aku tiupkan ke dalam dirimu? Kok kamu gak sadar? Boleh baca 1000 kali? Boleh. Coba aja. Kalau ada yang bilang, wah itu bid'ah, gak ngerti. Gak ngerti. Daripada tuntas gak dapat apa-apa. Itu. Satu, untuk melapangkan kesadaran itu apa tadi? Berbagi. Dua, mengungkapkan cinta. Latihannya apa? Latihannya sederhana. Latihan menyayangi. Latihan menghargai. Latihan, menyayangi terus latihan. Harus latihan. Yang kedua latihannya apa? Tadi menyayangi, menghargai. Belajar coba, belajar. Yang kedua latihannya apa? Coba belajar mengantisipasi kebutuhan orang lain sebelum mereka meminta. Belajar mengantisipasi kebutuhan orang lain sebelum mereka meminta. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, nggak usah mereka minta makan. Antisipasi oleh kita. Kayaknya nih jam segini dia belum sarapan tuh dari rumahnya karena kepagian. Antisipasi coba kebutuhannya. Tapi itu harus terus menerus dilatih. Jadi ada juga saya datang ke rumah kalian, salah satu bukan kalian ya. Itu dari pagi ngobrol sampai malam. Air pun gak keluar itu. Disuguhi obrolan aja terus. Coba belajar mengantisipasi kebutuhan orang lain tanpa mereka meminta. Jadi kalau orang itu mau pulang jangan ditanya gado ongkos tuh, jangan. Rek mere mamere we. Dan nanti kalau ditanya punya ongkos apa tidak, jangan-jangan dia cuman sebetulnya nggak punya ongkos, cuman nggak enak mau ngomong nggak punya. Bisa jadi ada orang begitu. Nanti nyesel loh ketika kita ketemu di jalan, kita naik mobil dia lagi jalan, aduh tadi kenapa ditanya. Begitu dia lagi jalan udah jauh, kita turun dari rumah pakai mobil, duh dia baru sampai sini, ternyata nggak punya ongkos. Nyesel nggak pasti? Itu akan disiksa perasaan kita dari dalam. Aduh, nah ditanya. Kan ada orang yang berperasaan seperti itu. Di bumi gaduh beas ente, jangan. Rek mere beas mah mere we. Ngerti Pak? Jadi kalau mau ngasih mobil sama saya nggak usah tanya. Kalian mau ngasih mobil aja nanya dulu sama saya. Mobil ayah guru apa ya? Nggak usah. Kalau mau nanya yang belum punya merek apa? Boleh. Jadi kalau mau ngasih jangan pakai nanya, nggak usah. Ngasih aja. Jadi kalau mau ngasih sarapan pagi nggak usah ditanya atau sarapan tacan, nggak usah. Siapkan aja sarapannya. Dami singges sarapan kupat tahu ge sok di suguhan lengkung raos mah. Ada kul deui. Enggak apa-apa tuh kan kebahagiaan. Itu. Inilah saya kasih tahu lah. Jangan banyak basa-basi kalau ingin berbagi. Ya, banyak basa-basi itu ujungnya jadi basi. Nah, kalau hati sudah mengatakan bantu, ada dorongan dari dalam, jangan dilarang. Itu pasti keberkahan itu. Jadi kalau hati bilang, udah ada dorongan, bantu, kasih. Dan itu dorongan bukan dari sini lagi, dari sini, aduh itu mah udah jelas berkah. Dan kalau kalian gak melakukan itu, kalian sedang menunda keberkahan Tuhan. Jadi ternyata Allah itu ya mau ngasih sesuatu juga ada trik-triknya itu. Coba dulu kata Allah didatangkan orang ke rumah kita. Kemudian ada dorongan dari sini, sudah dorongan dari Allah sebetulnya, tapi kita tidak melakukan. Ah, geus we cek Allah teh. Sakitu we rezekina. Paham? Paham apa tidak? Oke, baik. Sekarang kita lanjut dulu deh ayat yang kedua. Karena komputernya mati. Jadi silakan lihat HP aja. Baru ayat pertama kan? Alam nasroh laka sadro. Ulangi lagi artinya apa? Bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu? Sudah sekarang dilapangkan? Sudah nggak dilapangkan?
Ini sedang dilapangkan, ini sedang dilapangkan, kesadaranmu sedang dilapangkan. Sudah bilang. Sudah. Jadi keluar dari sini, tolong kelapangan dada ini jangan disempitkan lagi. Karena sekarang sudah dilapangkan. Sudah dikasih pengertian. Ya. Tadi pagi saya nulis satu artikel, udah baca belum di WA Group? Ya. Tentang menyerahkan apa yang ada. Sebenarnya intinya apa? Hidup bukan dengan apa yang seharusnya, tapi hidup dengan apa yang ada. Itu udah saya sampaikan. Itu juga bisa meluaskan. Yang keempat, cobalah kalau kita sekarang ini sudah mengalami rutinitas. Misalkan sholat udah rutin, tahajud sudah rutin, bangun malam sudah rutin, ngaji sudah rutin. Coba dicek. Apakah rutinitas itu memberikan kesadaran baru atau kepuasan pada kita atau tidak? Kalau itu tidak, kalian sedang buang-buang waktu. Ya. Nanti harus latihan deh. Akhirnya sekarang ini kan kita dijebak oleh pikiran kita. Pokoknya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat gitu. Rakaat mana yang membuat kita jadi sadar kita pun nggak tahu. Karena yang dibaca juga nggak sadar kan, betul? Mulai dari takbir sampai salam itu nggak sadar. Pokoknya alhamdulillah beres sholat. Nah kalau itu terjadi, tolong diperiksa. Kalau itu terjadi sebetulnya kita sedang buang-buang waktu. Cobalah, saya bukan ngajarkan ini ya. Cobalah sesekali sholat itu tidak usah cepat-cepat. Gitu, dinikmati, ya. Walaupun mungkin dari 4 rakaat itu sholat duhur yang dinikmati 1 rakaat itu lebih bagus dari 4-4-nya tidak dinikmati. Dinikmati mulai baca takbirnya dinikmati, akbarnya Allah tuh karasa. Waktu baca doa iftitah tuh terasa. Inni wajjahtu wajhiya lillati, karasa. Menghadapkan wajah batin kepada Allahnya itu terasa. Syukur-syukur kalau udah bisa. Bukan terasa lagi nyata. Wajah Allah nanti aya payuneun. Keren eta mah. Waktu bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bergetar tuh seluruh sel dalam tubuh. Bagaimana kalau tidak 1 rakaat, saya hanya ingin fokus aja di doa iftitah, itu bagus daripada tidak sama sekali. Rek domen teh doa iftitah nawe. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tahu artinya kan? Wa subhanallahi bukratan wa asila, tahu artinya kan? Eta sakitu dibaca unggal poe. Dan aku akan sucikan engkau ya Allah pagi dan petang. Aku akan sucikan engkau ya Allah pagi dan petang. Tanya pada dirimu. Apakah engkau sudah mensucikan Allah pagi dan petang? Gimana cara menyucikan Allah? Sudah tahu caranya? Allah itu gak perlu disucikan, dia udah maha suci. Yang perlu disucikan itu adalah dirimu, jiwa-jiwa yang ada dalam dirimu. Gimana cara menyucikannya? Tenggelamkan jiwamu itu yang namanya nur insan itu pada Nurullah dan Nur Muhammad. Makanya harus tahu cara meniti ke dalam diri, minimal pagi dan petang. Jadi tidak mungkin piring bisa disucikan kalau tidak ditenggelamkan dalam air. Moal bersih, lamun tadi kucuburkan kanu cai mah. Jiwa kita tidak akan bersih kalau tidak ditenggelamkan dalam lautan cahaya. Sudah bisa belum? Ya, yang sudah bisa teruskan. Yang belum bisa buru-buru diajar. Makanya waktu bilang wa subhanallahi bukratan wa asila, bisa nangis.
Apa yang sudah kita lakukan pagi, apa yang kita sudah lakukan petang, ketika dia menampakkan diri bertajalli di puncak kesadaran kita, masih teringat. Itu baru sampai situ aja udah nangis. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Aduh, itu aja udah berat. Apalagi kalimat berikutnya, inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aduh, itu pengakuan yang luar biasa. Sesungguhnya aku bukan orang-orang yang musyrik lagi ya Allah. Aku tidak menduakan Engkau lagi ya Allah. Malu ya habis sholat. Masih mencemaskan rezeki, masih mengkhawatirkan hari esok, masih takut kekurangan. Padahal baru aja bilang, wa ma ana minal musyrikin, abdi masanes jalmi musyrik deui ya Allah. Tidak menduakan Engkau, tidak selingkuh lagi kepadamu. Hanya Engkau tujuanku ya Allah, hanya Engkau. Aku yakin kehadiranmu sudah cukup bagiku. Tapi masih ragu-ragu. Kacau sholatnya kayak gitu. Tambah lagi, lebih kacau lagi. Bilangnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wa bizalika umirtu. Kenceng banget. Aku siap menerima apapun perintahmu ya Allah. Itulah hidup apa adanya itu sebetulnya menerima perintahnya dengan tulus. Hidup dengan apa yang seharusnya itu sebenarnya kita sedang melawan perintahnya. Kuduna ge lain kitu. Itu melawan. Ya. Nah, para sahabat, mumpung masih sehat, coba aktif. Aktif. Karena nanti begitu kita sudah tidak seperti sekarang lagi, kepasipan itu akan membuat kita semakin cepat untuk menua. Makanya saya sering mengatakan mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu. Karena Nabi Muhammad mengajarkan jagalah mudamu sebelum datang masa tuamu. Kan gitu. Jadi artinya bukan terus harus muda, bukan. Tetapi maksudnya ya jagalah mudamu sebelum datang masa tuamu itu, mumpung masih bisa melakukan sesuatu, lakukanlah sekarang. Mumpung masih diberi kesempatan untuk bisa nembah jati pagi petang, lakukanlah sekarang. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih sehat. Kan jagalah sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jagalah masa kuatmu sebelum datang masa lemahmu. Jagalah hidupmu sebelum datang masa matimu. Keren banget itu pepatah Rasul itu. Sebetulnya beliau ingin memberikan satu pesan yang sangat tajam ya kepada kita untuk memanfaatkan kehidupan. Selanjutnya, ingat, potensi kita itu tanpa batas. Catat itu. Potensi diri kita itu tanpa batas. Semua batasan-batasan berasal dari diri palsu kita. Sekarang saya katakan potensi kita itu tanpa batas. Jangan dibatasi. Kalau kita sudah menyadari yang 6 tadi, saksikan saya. Kita bisa meraih apapun dengan upaya yang sedikit. Kita bisa meraih apapun dengan upaya yang sedikit. Tidak usah kerja keras. Jadi mohon maaf, ada orang yang untuk makan saja sehari perlu kerja keras. Itu ada yang salah. Orang yang sudah berada di kesadaran ini menjalankan yang 6 tadi. 1 berbagi, 2 mengungkapkan cinta, 3 bisa menerima yang ada, yang keempat bisa mendapatkan pemuasan dalam hidup, bukan sekedar rutinitas. Yang kelima, kesehatan dia itu digunakan untuk aktif. Yang keenam, dia sadar dengan potensi yang tanpa batas pada dirinya. Maka dia akan dapat yang ketujuh. Apa itu? Yang ketujuh adalah dia akan meraih apapun yang diinginkannya tanpa harus bekerja keras. Bisa.
Bisa, sangat bisa. Baik, kita lanjutkan. Baru ayat yang pertama. Alam nasroh laka sodro. Sudah diluaskan sekarang kesadaranmu? Sudah? Udah sadar sekarang? Sadar. Sadar kalau diri saya potensinya tanpa batas. Sadar, oh sebetulnya meraih sesuatu tuh gak perlu kerja keras loh. Gimana caranya? Kesadaranmu. Kesadaranmu. Gunakan kekuatan positif yang ada pada dirimu. Banyak gak orang yang untuk meraih sesuatu itu harus bekerja keras? Banyak? Itu karena dia kerja pakai otot. Ada gak orang yang kerjanya pakai otak? Itu juga kerja cerdas, tetapi hasilnya masih pas. Ada kerja yang hasilnya tanpa batas. Apa itu? Kerja pakai kesadaran. Itu namanya kerja ikhlas. Makanya kalau hasilnya ingin tanpa batas, kerjanya harus kerja ikhlas. Gimana cara kerja ikhlas? Itu belajar. Belajar menemukan diri sejati dulu. Sebelum kita menemukan siapa diri kita, ikhlas itu masih jauh. Masih transaksional. Betul nggak? Lihat tuh, sekarang banyak sekali berita tentang ya bersedekah. Yang tadinya ingin dapat banyak, malah jadi zong. Kenapa? Dari awal niatnya udah nggak benar. Dan diajarkan supaya niatnya juga nggak benar. Transaksional. Jadi itu lupa ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Gitu. Baik, yang kedua. Wa wada'na anka wizraka. Dan kami pun telah membebaskan beban darimu. Lihat saya semua. Beban-beban hidup itu datangnya dari mana? Dari mana? Dari pikiran. Silahkan kau percaya dirimu sebagai pikiran, bebanmu akan semakin berat. Tapi begitu kita jadi penonton bagi pikiran, masih ingat lagu saya kemarin kan? Ya. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Kabut itu ada putih, ada hitam. Dua-duanya juga menghalangi matahari. Ingat, diriku bukan kabut putih, bukan kabut hitam. Diriku yang sebenarnya adalah langit biru. Aku menerima yang putih, aku menerima yang hitam. Karena aku bukan kabut. Aku adalah langit biru. Berarti kalau aku langit biru, aku bukan pikiran. Aku adalah kesadaran. Aku adalah pemerhati bagi pikiran. Coba. Makanya kan lagu itu keren banget. Ya. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Pekat, hitam berarak mengelilingi matahari. Jadi begitu kita jadi kabut, ya sudah. Kabut itu akan mengelilingi matahari. Matahari rohani kita tidak nampak lagi. Jiwa kita menjadi terkurung, tidak terdapat. Tidak ada proses fotosintesis jiwa di situ. Nih saya tidak berbicara proses fotosintesis materi. Proses fotosintesis jiwa. Mataharinya bukan matahari itu lagi, matahari rohani yang ada di sini. Kalau sudah caang di sini, proses fotosintesis jiwa hadir, maka seluruh tanaman jiwa, kesabaran, kearifan akan muncul. Ya. Gitu. Jadi oleh karena itu maka kita jangan jadi kabut ya. Jadi langit biru aja. Begitu jadi kabut, langsung tarik. Itu bukan aku. Itu diri palsuku. Aku bukan itu. Segera jadi pengamat bagi pikiran. Keren banget. Ya. Alam nasrah laka sadroka. Wa wada'na anka wizroka. Ini K-nya saya baca supaya jelas. K itu kamu. K itu dirimu. Ya. Dan Allah mengatakan, dan kami pun telah membebaskan beban darimu. Lihat saya semua. Begitu kita sadar diri kita bukan pikiran, hilang gak beban? Hilang gak baik buruk? Hilang gak benar salah? Tidak ada beban. Jadi sekarang saya ulangi lagi, beban berasal dari apa? Dari diri yang mengidentifikasi diri sebagai pikiran. Lihat ya, semua orang, mau pejabat, mau rakyat, mau kaya, mau miskin,
Belum tentu bahagia loh. Belum tentu. Selama dia mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran, harta sebanyak apapun belum tentu dia bahagia. Komo teu boga duit mah. Ya. Makanya kuncinya sederhana. Begitu kita sedang mengidentifikasi diri sebagai pikiran, langsung lain orang eta mah. Urang nusanya nama lain eta. Gitu. Buru-buru. Kita yang sebenarnya tidak terjebak oleh kehidupan dan kematian. Kita yang sebenarnya abadi, sabadi ilahi. Sadari itu. Senyum aja menghadapi apapun. Tidak ada yang menakutkan. Ini udah tingkat tinggi nih ngaji. Ya. Berikutnya apa? Allazi an qadadah rok. Itulah yang membuat kamu selama ini terbebani punggungmu. Ini udah pada bengkok-bengkok nih punggungnya. Karena semua jadi beban. Hidup yang 5 hari kerja keras, di akhir pekan piknik 1 minggu, itu hidup yang tidak layak dihidupi. Berarti yang 5 hari itu kalian gak bahagia. Hidup yang layak dihidupi itu setiap saat bahagia. Semua hari adalah hari libur. Kade ulah nepi ka teu gawe. Semua hari libur itu artinya setiap hari selalu membuat ya bahagia. Apalagi kerja keras ya selama 11 bulan, akhir tahun piknik cenah supaya bahagia. Bohong. Piknik mah. Piknik we iraha wae. Da teu kedah jauh piknik mah. Ke Jelekong aja piknik tuh. Makan di daun pisang aja nasi liwet enak. Betul? Nih, gimana hatinya? Kalau hati dan pikirannya ya kalau bisa ke Bali nggak apa-apa ke Bali. Kalau bisa jalan-jalan ke Jepang ya nggak apa-apa, ya. Saya doakan ya. Tong di Jelekong wae. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikraka. Apa artinya? Dan sesungguhnya aku sudah meninggikan ingatanmu. Nah, ingatan yang ditinggikan oleh Allah itu adalah ingatan yang melampaui ingatan. Pikiran yang melampaui pikiran, kecerdasan yang melampaui kecerdasan, itulah kesadaran. Kalau baca di sini ya, terjemahan yang ada. Wa rafa'na laka dzikraka, apa artinya katanya? Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Zikir jadi sebutan. Lihat saya semuanya. Ya, wa rafa'na laka dzikrak, artinya apa? Aku telah meninggikan ingatanmu. Ingatan yang paling tinggi adalah ingatan kepada Allah. Siapa yang bisa ingat kepada Allah? Yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Nu can nyaho mah moal bisa emut. Dan tidak mungkin kita mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Syarat sahnya ingat itu harus tahu dong yang diingat. Jadi yang baru nyebut-nyebut subhanallah, Allahu akbar, la ilaha, can ingat itu. Itu baru nyebut. Kalian baca setiap salat subhanallah, subhanallah 33 itu yang pakai gini kan? Itu menyebut, bukan ingat. Kalau nyebut mah ada suaranya di dia tah. Kalau ingat mah enggak ada suaranya, di batin. Coba sekarang ingat sama orang tua kita. Ada suaranya? Ingat mah nggak ada suaranya. Aneh, bilangnya ingat, tetapi ada suaranya. La ilaha illallah, la ilaha. Eta naon? Nyebut. Nah jadi ingat. Itu bukan zikir, itu mah wiridan. Apakah orang yang wirid itu ingat sama Allah? Belum tentu. Dan lu ingat mata ribut. Wa rafa'na laka dzikrok. Aku aku angkat ingatanmu, aku tinggikan ingatanmu. Jadi orang yang sudah ditinggikan ingatannya oleh Allah, sudah bukan pikiran lagi, bukan tubuh lagi. Dia sudah menjadi kesadaran tertinggi. Disebutnya juga kesadaran murni. Nama tak bernama, rasa tanpa rasa, wajah tak berwajah, kata tanpa suara.
Saya mau nanya, pintar nggak kalian bisa jawab apa tidak? Allah itu diam atau berbicara? Ari Allah teh diam atau berbicara? Ya? Allah tuh menyebut dirinya juga Al-Mutakaliman, yang maha berbicara. Allah itu mutakaliman, yang maha berbicara. Allah itu tidak diam. Allah itu berbicara setiap saat. Cuman kata-katanya tidak bersuara, tetapi terdengar. Dan siapa yang bisa mendengar Allah? Yang sudah hening pikirannya. Awas ya, yang sudah hening pikirannya. Makanya belajar mengheningkan pikiran disebutnya mengheningkan cipta. Iya, mengheningkan cipta salah. Mari kita mengheningkan cipta buat para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Al-Fatihah. Lain mengheningkan cipta eta mengadoa. Atau jadi ribut ya pikiran maca Al-Fatihah. Kumaha pas lihat. Mengheningkan cipta mah hening we itu macana naon. Ya mas, saya suka perhatikan ya kalau upacara teman-teman di kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Mending cipta jadi ribut gitu. Hening cipta itu berarti ciptanya hening. Tuh mikirna naon? Tuh macana naon? Atau reka doa mengadoa we tawasul ngaranna baca Al-Fatihah buat para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita sebagai penghormatan kita. Mari kita akan bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu eta mengadoakeun make Al-Fatihah. Sanes mengheningkan cipta. Tapi dasok narurut ya geuning. Mari kita mengheningkan cipta buat para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Al-Fatihah narurut. Saya mah tara nurutan, da mengheningkan cipta. Hening we cipta teu macana naon. Kuduna ge kitu. Tapi da biasana ge kitu nya. Rasep aya nurut kana teu puguh teh. Kita mengheningkan cipta, dar ciptana teh mikir. Ari maca Al-Fatihah emang teu mikir? Ya. Banyak dagelannya di dunia ini, luar biasa. Ayo teruskan lagi. Warofa'na laka zikrak. Saya tanya para sahabat semua, ingin gak ditinggikan ingatannya oleh Allah? Ingin? Kalau ingin ditinggikan ingatannya oleh Allah, satu, temui dia setiap saat. Nyambung? Nah, sudah pernah dengar kajian An-Nasrah? Belum. Sudah gitu, baru hari ini. Ya, maka fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Di balik semua kesulitan itu ternyata disitulah adanya kemudahan. Di balik semua kegelapan itu disitulah adanya cahaya. Di balik semua ketidakteraturan itu disitulah ada keteraturan. Di balik semua kekacauan itu disitulah ada rekonstruksi. Jadi oleh karena itu jangan membenturkan segala hal yang paradoks. Mitrakan. Di balik kegelapan itulah cahaya itu adanya. Makanya R.A. Kartini mengatakan menyusuri kegelapan untuk menemukan cahaya. Jadi jangan terjebak salah benar. Ya, nggak apa-apa. Seburuk apapun masa lalu kita, itu yang telah mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Teu aya nu lepat, teu aya. Nu lepat mah pikiran orang, sok nilai salah bener. Ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Semua baik-baik saja. Ya, faida farogta fansab wa ila rabbika fargob. Selesaikan masalah satu persatu kalau ada. Insya Allah. Puncak dari semua masalah kan pulang kepada Allah. Betul nggak? Nurawas dikantunkeun, nuturawas juga dikantunkeun. Kan puncaknya hidup mah wih ke Allah. Nah, jadi kalau kita menelusuri Quran surat An-Nasrah tadi, kita dapat pesan spiritual yang luar biasa. Pertama pesannya, sadar bahwa sesungguhnya diri kita yang sesungguhnya bukan pikiran. Begitu kita bercokol di pikiran, kita akan merasakan hidup sebagai beban. Punggung kita menjadi berat memikul beban itu. Sekarang lepaskan semua beban itu karena dirimu yang sesungguhnya adalah kesadaran murnimu. Oleh karena itu, temui dia setiap saat. Temui dia setiap saat. Begitu kita menemui dia setiap saat, warofa'na laka zikrok, ingatanmu akan aku lesatkan. Ingatanmu akan aku tinggikan. Nah, ingatan yang ditinggikan adalah ingatan yang melampaui segala yang diingat.
ingatannya cuma satu kepada Allah saja. Indah sekali. Mereka yang ingatannya selalu kepada Allah, diliputi oleh cahaya Allah, setiap saat merasakan kehadirannya, hidupnya akan dibebaskan. Itu saja. Belajar spiritual itu. Keren gak? Coba belajar spiritual itu seperti itu. Ya, itulah intisarinya agama. Jadi agama bukan keterampilan membaca Quran, bukan keterampilan menghalus-haluskan suara, bukan. Itu bahasa asing. Kalau kita belajar aja bahasa asing sudah bagus. Betul nggak? Iya. Kita bukan orang Arab. Kita melafalkan Arab salah, wajar. Orang Arab juga dititah ngomong, sok orang Arab sana ngomong, 3 jebur, heseun. Ya, iya. Coba orang Arab sana maca, ya, nuju abdi lempang dina galengan, kumargi abdi biasa lempang di galengan, abdi 3 jebur, heseun. Betul nggak? Heseun. Jadi kalau ada orang lain belajar bahasa kita salah, wajar. Kita juga belajar bahasa orang lain salah, wajar. Jangan percaya yang nakut-nakutin. Salah bacana, asup neraka. Tong percaya. Saya tak ada, jangan pernah kali itu. Jadi oleh karena itu maka belajar agama itu harus pakai akal. Ya, ayo semangat terus. Yang belum bisa baca Quran nggak apa-apa. Mau latihan dulu baca Quran dari awal. Tapi jangan takut salah. Ya. Itu. Jadi nggak usah pusinglah dengan yang begitu. Justru pusing mah kalau kita hari ini belum tahu jalan pulang untuk mati. Dah maut mau ditanya keyakinan apa, keyakinan Anda apa, agama Anda nggak akan mau ditanya. Yang akan ditanya saat mati mah kebaikan Anda apa, bukan keyakinan. Komo dites baca Quran mah taya bu, taya, ya. Man robuka mah bukan pertanyaan di kuburan itu, taya kuburan teh singkat jawab ayeuna. Man robuka saha Gusti anjeun teh, jawab ayeuna. Wa man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adul sabila. Sing saha anu tepang jeung Allah di dunia, wal tepang jeung Allah di akhirat, jalannya lebih sesat. Kan gitu Quran lagi. Barang siapa yang tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat dan jalannya lebih sesat. Quran. Betul? Gitu. Udah ngerti sekarang Alam Nasroh? Sok baca nanti di rumah. Alam Nasroh laka sadrak. Hup, liren heula. Benar orang teh geus sadar. Benar, geus luas kesadaranana. Betul enggak? Tanya dirina. Can kajawab, baca deui balik deui. Alam Nasroh laka sadrak. Can kajawab, baca deui. Alam Nasroh laka sadrak. Kengeng teu ayat pertama unggul 100 kali menang. Daripada tuntas sampai ke ayat 8 tapi teu ngartina naon. Paham? Tuh, boleh. Ya, tidak melanggar syariat kok. Karena fikihnya mengatakan yang penting setiap selesai baca Al-Fatihah disunatkan membaca ayat. Ya toh, ayat yang mana saja boleh dipilih. Coba sholat di Arab. Kadang-kadang surat Al-Baqarah diambil ayat ini dicuplik aja tengahnya, nggak masalah. Betul nggak? Gitu. Kadang-kadang di sana sholat Isya, sholat Maghrib cuma ayat kursi aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Allahu akbar. Cuma gitu aja. Enggak apa-apa. Mau satu surat, mau satu ayat boleh. Bulan Ramadan surat Al-Baqarah dibaca satu surat, satu rakaat. Ya kan? Jadi boleh, itu terserah. Ya, tidak menyalahi fikih. Itu. Makanya kita harus tahu hukumnya ya, secara global, secara komprehensif. Jadi daripada kita ngerti detil-detilnya nggak tahu yang komprehensifnya. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Semoga setelah dibukakan kesadarannya, diluaskan kesadarannya menghadapi kehidupan, kita menjadi sangat siap. Betul? Tidak perlu resolusi tahun baru. Jadi hadapilah setiap saat dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Harusnya ketika kita diperintahkan takwa oleh Allah, langkah pertama yang harus kita jalankan apa? Bertanya, gimana caranya ya Allah takwa itu? Ternyata Quran mengajarkan takwa adalah sebuah cara, sebuah metodologi, sebuah prosedur. Ada SOP-nya untuk takwa itu. Tidak sembarang.
Beruntung yang sudah tahu cara menjalankan takwa. Makanya dipanggil oleh Allah di sini adalah nas. Nas itu berbeda. Di Quran ada 3 panggilan Allah buat makhluk yang bernama manusia. Pertama dipanggil bashar. Bashar itu manusia biasa, manusia pada umumnya. Yang kedua insan. Insan itu adalah bashar yang sudah melakukan perjalanan spiritual. Dan yang ketiga adalah nas. Nas itu adalah yang sudah menemukan jati dirinya. Makanya yang diperintahkan takwa hanya nas, tidak sembarang. Karena yang bisa melakukan takwa itu hanya nas. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un adim. Sesungguhnya akan ada saat di mana kamu mengalami kegoncangan. Akan ada saat di mana kamu mengalami kegoncangan, dan itulah sebuah kejadian yang besar. Sayang sekali begitu ada kegoncangan selalu dikaitkan dengan kiamat. Kiamat hancurnya alam semesta. Padahal kegoncangan ini adalah kiamat yang terjadi pada diri kita saat kita sadar tentang jati diri kita sendiri. Itulah hari kegoncangan, di mana saat itu kesadaran kita diperjalankan, dan kesadaran yang rendah sampai mencapai puncaknya kesadaran yang disebut dengan sidra al-muntaha. Itu yang disebut dengan hari kegoncangan. Inna zalzalatas sa'ah. Jadi hari kegoncangan itu harus dialami di sini saat ini sekarang. Ketika kita bisa membayar utang ketidaktahuan kita pada diri kita sendiri. Hari kegoncangan itu diabadikan di banyak ayat dalam Al-Quran. Hari kegoncangan Nabi Ibrahim terjadi saat beliau dibakar oleh api, bukan api biasa, tapi itu adalah api cinta, api cahaya. Saat beliau mengalami fana dan tidak terbakar. Hari kegoncangan itu diabadikan oleh Nabi Yunus pada saat Nabi Yunus ditelan ikan. Dan pada saat itu beliau mengalami kegoncangan. Begitu ditelan ikan, tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara, mati sak jeroning urip. Saat itu apa yang beliau katakan? La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta itu tauhid level yang sangat luar biasa. Di atas la ilaha illallah. Makanya urutan tauhid itu la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, dan puncaknya tauhid adalah la ilaha illa ana. Dan beruntung mereka yang sudah bisa manunggal bersama Tuhannya. Jadi akan mengalami la ilaha illa ana. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un adim. Akan ada saat di mana kamu akan mengalami kegoncangan yang sangat besar. Nabi Musa mengalami kegoncangan yang sangat besar. Kapan itu terjadi? Saat beliau minta berjumpa dengan Tuhan. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat. Engkau tidak akan sanggup melihatku, wahai Musa, tapi lihatlah ke puncak kesadaranmu, lihatlah ke dalam dirimu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Pada saat itu Tuhan menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa. Dan saat Tuhan menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa, Musa mengalami fana. Kesadarannya tidak lagi berada di semesta ini. Kesadarannya masuk pada kesadaran murni. Gak ingat apa-apa yang di semesta ini. Dalam bahasa Quran disebut Musa mengalami jatuh pingsan. Tetapi saat beliau pingsan, persis menyampaikan kata-kata yang sama seperti yang sampaikan Nabi Yunus. Qala subhanaka tubtu ilaika, tubtu ilaika, tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Aku kembali kepadamu ya Allah, dan inilah awal aku beriman. Itulah hari kegoncangan. Itulah yang disebut dengan inna zalzalatas sa'ah. Itu yang tidak dipahami oleh banyak orang. Kegoncangan bukan gempa besar. Gempa itu biasa. Itu peristiwa alam yang biasa. Karena di bumi ini ada lempeng-lempeng tektonik. Seluruh lempeng tektonik itu berenang dalam cairan. Dan ketika ada peningkatan suhu di bawah bumi, apa yang terjadi? Ada pergerakan energi kinetik. Ketika ada pergerakan energi kinetik, otomatis hukum kekerasan energi akan terganggu. Karena energi mekanik itu adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial. Ketika ada pergerakan energi kinetik, otomatis energi
sedang berubah. Konfigurasi seluruh lempengan tektonik di muka bumi, di bawah bumi berubah. Apa yang terjadi? Mungkin terjadi tabrakan antar lempeng tektonik dan itu menimbulkan getaran. Getaran dirambatkan lewat tanah. Itu yang disebut dengan gempa. Yang terjadi di permukaan bumi adalah gelombang naik turun. Karena seluruh molekul-molekul tanah itu mengikuti getaran yang diakibatkan oleh getaran yang ada di bawah bumi itu. Makanya sahabat-sahabat kita yang ditugaskan pemerintah untuk meneliti gempa, mereka bisa kasih laporan. Setelah gempa terjadi, dia bisa menyatakan gempanya ukurannya sekian, magnitudenya. Dan bukan sekedar itu, titiknya bisa ditentukan. Gampang sekali, itu ilmu biasa. Titiknya bisa ditentukan. Berapa kilo di bawah permukaan laut, bisa ditentukan titiknya. Itu adalah pusat getarannya. Ketika getaran merambat, maka dia akan membuat amplitudo seluruh molekul-molekul tanah di muka bumi ini naik turun. Akibatnya kita merasakan naik turun. Itu namanya gempa. Apa itu goncangan? Itu biasa. Itu peristiwa alam yang biasa. Dan Quran tidak cerita gempa, tidak cerita kegoncangan yang sangat besar. Hari kebangkitan dalam diri saat kita bisa tahu jati diri kita yang sesungguhnya. Itu kegoncangan. Itulah yang disebut dengan hari kelahiran yang kedua. Dan untuk mencapai kegoncangan itu, jangan sepelekan peran seorang ibu yang akan melahirkan kita yang kedua, kelahiran spiritualitas kita. Itulah ibu kita yang hakikat, guru-guru kita. Itulah ibu. Jadi 2212 keren sekali. Maka di Quran Nabi Musa pun ketika ingin menyaksikan pancaran maul hayat dalam dirinya, apa yang terjadi? Diperintahkan Nabi Musa untuk memukul batu. Pukullah batu itu, hai Musa. Maka terpancarlah 12 mata air. Tentu saja Musa memukul batu dengan tangannya. Apa itu batu? Begitu kita mendengar kata batu, langsung yang terpikir adalah gunung batu. Lagi-lagi kita mengartikan Quran sedangkal itu. Padahal batu adalah yang meras dalam diri kita. Batu adalah yang keras pada diri kita. Apa artinya? Pukullah kekerasan sampai kau menjadi lembut. Saat kau lembut akan menyatu dengan Al-Latif yang maha lembut. Saat itu kau akan resonan dengan dia. Cinta kasihnya akan mengalir pada dirinya. Terpancarlah 12 mata air. 12 lagi, 1 dan 2. Jadi angka 12 ini angka yang sangat luar biasa. Makanya kenapa 12 ini menjadi penghujung bulan, menjadi penghujung tahun, nama bulan yang ke-12 setiap tahun. Keren sekali. Karena 12 ini memang puncaknya spiritual. 12 ini adalah syahadat sejati. Makanya huruf syahadat kalau kita hitung dari asyhadu an la ilaha illallah itu 12 huruf. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul 12 huruf. Total 24 huruf. 24 itu menjadi 24 jam. Makanya mereka yang sudah benar syahadatnya, penyaksiannya sudah sejati dan dia bisa menyaksikan diri sejatinya. Syahadatnya setiap saat 24 jam. Itu. Nah, kalau kita lihat ayat yang selanjutnya, mohon maaf ini saya potong dulu ya, karena saya tidak punya waktu ya untuk menjelaskan semuanya. Ya. Tapi saya jelaskan sedikit saja ya. Pada hari kamu melihat kegoncangan itu, yauma tarawunaha, pada hari ketika melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Jadi hari kegoncangan itu manusia menjadi tidak ingat lagi. Seorang ibu tidak ingat lagi anak yang disusuinya. Gugurlah semua kandungan. Dan selama ini kita memahami ini secara fisik saja. Padahal sebetulnya ini adalah kegoncangan spiritual. Betul? Seorang ibu tidak lagi ingat sama anak yang disusuinya. Betul? Tetapi ada manusia yang mabuk. Ya. Kenapa? Walakinna adzaballahi syadid.
Dan azab Allah itu sangat keras. Siapa yang mabuk itu? Mabuk dunia. Dan siapa yang masih mabuk dunia tidak akan pernah bisa digoncangkan. Ikatan pada dunianya akan membuat dia menjadi sulit untuk digoncangkan. Makanya jangan heran ya, dari sekian banyak yang kita bimbing untuk meniti ke dalam diri, ada yang menangis, meraung-raung, ada yang biasa. Maaf ya, itulah mungkin yang mabuk. Karena ikatan duniawi terlalu keras, sehingga saat dihijrahkan untuk menuju alam cahaya, dia masih senang tinggal dalam kegelapan. Makanya ada lagu bagus itu dari Ebit, judulnya Menjaring Matahari. Ya. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Tahu kabut? Tahu kabut? Kabut itu cuma dua, ada yang putih, ada yang hitam. Ya kan? Hitam putih itu yang mewakili pikiran. Karena pikiran itu memang selalu senangnya hitam putih. Lihat mereka-mereka yang masih mengidentifikasi sebagai pikiran, hidupnya hitam putih. Yang masih terjebak oleh benar dan salah, sulit untuk digoncangkan. Yang masih terikat pada dualitas, sulit untuk digoncangkan. Yang masih terjebak oleh baik buruk, sulit untuk digoncangkan. Karena untuk memasuki kegoncangan itu syaratnya cuma satu, harus witir, harus ganjil, nggak boleh genap lagi.